Putri Chandrawati dari Magelang. Dan saat itu Putri dan Chandrawati tiba dari Magelang sekira pukul 15.40 WIB. Kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo untuk naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan niatnya kepada saksi Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, kamu berani enggak tembak dia? Dalam hal ini korban Nopriansah Yosua Huta Barat, bahwa meski tujuan perkataan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan dengan perkataan kamu berani tembak dia, dalam hal ini korban Yosua, kepada saksi Ricky Rijal Wibowo merupakan kehendak Wilen terdakwa Ferdi Sambo dan mengetahui tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa, dan yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Meskipun saksi Ricky Rijal menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Ricky Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana, sehingga untuk mencapai tujuannya, lalu terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Ricky Rijal agar memanggil saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui tujuan terdakwa Ferdi Sambo, tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3 naik lift aja cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, untuk apa Bang? Dan saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab nggak tahu. Atas penyampaiannya tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo, dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dan dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa di Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dengan tenang dan sadar menyampaikan maksud niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup nggak tembak Yosua? Dijawab, siap komandan. Penyampaian terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer merupakan kehendak terdakwa Ferdi Sambo dan menghendaki tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa. Yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Tindakan tersebut sebagaimana pendapat Dr. Randus F.A. Lamintang SH dan Theo Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa halaman 31 sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer dengan tujuan menambahkan peluru ke dalam magasin untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru dan menambahkan peluru hingga penuh ke dalam magasinnya, lalu dipasangkan di senjata Glock 17 milik saksi Richard Eliezer. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian menentukan lokasi pelaksanaannya, mengatakan lokasinya ada di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian mengatakan nanti kami semua, dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal, korban Nopriansah Yosua, saksi Kuat Maruf, saudara Putri Chandrawati, terdakwa Ferdi Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Skenario, cerita, karangan, cerita bohong tersebut, yakni Nopriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudara Putri Chandrawati. Saudari Putri Chandrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan Nopriansah Yosua menembak saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Chandrawati dan membela diri.
bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dan terdakwa Ferdy Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansa Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik Nopriansa Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer. Yang dijawab senjata api milik korban Nopriansa Huta Barat ada di mobil Lexus LM. Diketahui karena disimpan saksi Ricky Rijal Wibowo dalam mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengambil senjata api milik korban Nopriansa dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa. Tujuannya agar korban Nopriansa Yosua Huta Barat lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan yang disusun oleh terdakwa Ferdy Sambo dengan rapi terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Chandrawati menerangkan bersama-sama ke rumah dinas Duren 346 dengan menggunakan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MA dengan posisi saksi Ricky Rijal Wibowo supir, korban Nopriansa duduk di samping supir, saudari Putri Chandrawati duduk di kursi tengah, dan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu bersama saksi Kuat Maruf. Dan sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Chandrawati turun dari dalam mobil. Lalu saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi melewati pintu dapur. Sedangkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat bersama-sama dengan saksi Ricky Rijal Wibowo tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Ferdy Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi melewati pintu dapur. Pada saat di dalam rumah, terdakwa Ferdy Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf, kemudian meminta saksi Kuat Maruf memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nopriansa Yosua, sehingga tanpa berpikir lagi saksi Kuat Maruf